aku waktu di Jogja awal-awal kan masih ya kayak bajunya agak-agak tipis kayak gitu, lalu aku ditegur sama salah satu temen aku iya gitu kan. menurut aku itu biasa aja, terus tiba-tiba orang langsung kayak kamu kan bikin nafsu kayak itu nggak ada otak. Cici aku kok mesti nek anggere opening ora tau cetot ya ampun. Halo teman-teman. Kali ini spesial banget. Pen tamuku kabeh spesial sih. Kali ini ada perempuan cantik berdarah Jawa Bali. Woi. Please welcome to Maya. Halo Maya. Apa kabar? Baik tapi buruk. Baik tapi buruk, waduh piye. Baik ya berarti ya? Baik dong. Anggap baik, harus baik. Harus. Kesibukannya apa nih sekarang Maya? Skripsi. Kuliah di mana sih Maya? Di UGM. Di UGM. Oh, jurusan? Sosiologi. Baru ini nih teman-teman. Lagi mumet dah sih. Tahu kan artinya? Mumet, ya. Mumet, pusing. Karena si Maya ini nggak bisa bahasa Jawa teman-teman. Padahal iki aku ngomongnya Jawa terus atau medok meneh. Tapi ngerti ya, ngerti. Baru pusing-pusingnya skripsi nih Maya nih. Lumayan sih aku juga baru ngerjain tesis dan tidak selesai juga. Oke, Maya ini kan aku tahu dari teman aku kalau Maya ini salah satu perempuan yang cinta banget sama dunia musik. Yes, benar. Terus ada nggak sih hal yang membuat Maya tuh jadi tambah mantap lagi di dunia musik? Karena dari temanku sebetulnya Mas Ega ngono. Dari Mas Ega tuh bilang kalau Maya ini tuh pinter banget membuat lirik lagu. Berlebihan sih Mas Ega, cuma thank you ya. Kalau jadi gini, sebenarnya apa yang membuat aku tertarik karena memang selain hobi ya, itu karena memang menurut aku musik itu salah satu pelampiasan aku. Oh oke. Kalau aku ada something gitu, jadi dari dulu emang pola aku kayak gitu. Setiap aku ada peristiwa atau masalah, aku selalu pola aku tuh adalah lari dari masalah itu untuk sementara. Nah, sedangkan musik ini bisa menjadi pelarianku yang bersifat positif gitu. Oh oke. Ya kalau misalnya anak-anak remaja pada umumnya ya nakal gitu kan pelariannya, nah aku pelariannya ke musik. Dari sana banyak kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menginspirasi aku untuk bikin lirik, bikin lagu gitu. Cuman ya memang untuk saat ini itu belum yang seserius itu, masih yang kayak aku ya bisa dibilang iseng-iseng aja gitu. Cuman yang ada beberapa yang udah jadi lah. Iseng-iseng tapi menghasilkan sebuah karya, mantep banget. Berarti yang membuat tambah mantap itu karena itu ya, ketika patah hati mungkin atau lagi stres. Iya, lebih ke sana. Dan emang dari dulu ya selain suka juga ya, maksudnya dengerin musik segala macam. Ya memang gara-gara pelarian itu pertama, dan juga emang dari dulu mungkin aku ngerasa ada nih bakatnya gitu. Kalau orang tua kan awal-awal aku ikut lomba nyanyi itu umur 3 tahun kayak gitu, yang mungkin mereka pun juga ngelihat itu gitu. Dan ya dulu sering lomba-lomba, cuman ya balik lagi ke tadi ada pasang surutnya juga kan. Karena aku lebih fokus ke akademikku gitu. Lebih fokus ke akademik. Cuman tetap musik is part of my life gitu, karena memang nggak bisa dipisahin kan. Karena memang ya udah kalau lagi ada masalah selalu larinya ke musik, entah itu belajar musik atau bikin lagu atau nyanyi atau apapun itu ya. Apapun itu yang hubungannya dengan musik. Terus nih udah berapa lagu yang ditulis sama Maya? Kalau banyak banget ya pasti ya. Kalau yang ditulis banyak, cuman kan nggak semuanya digarap kan. Istilahnya kayak gitu. Cuman kalau yang misalnya udah ada dijadiin lagu beneran, itu udah ada 3. Ada 3 berarti apa, singlenya Maya udah ada 3 ya? Yang udah dipublish. Dan ada beberapa lagu yang emang bukan aku yang nyanyiin, jadi aku dinyanyiin orang lain. Aku yang bikin lirik. Kalau singlenya tuh 3 tuh apa aja tuh judulnya? Sebutin boleh. Ntar ya aku lupa. Feelings, terus satunya September Right, satunya Until Tomorrow. Semuanya pakai bahasa Inggris ya berarti ya? Jadi saya aku ada lagu bahasa Indonesia juga, aku sempat ngarang bahasa Indonesia juga, cuman
Aku nggak tahu, mungkin karena Feel-nya lebih dapat bahasa Inggris ya? iya, mungkin karena di bahasa Indonesia tuh aku terlalu nggak pede, kayak aku takut ini liriknya bakal cringe atau gimana gitu, jadi kayak aku yang nggak pede. Berarti lebih comfortable kalau misalkan di ini pakai bahasa Inggris. Oke oke. Kalau ini nih inspirasi terbesarnya Maya untuk nulis lagu atau untuk nulis lirik lagu tuh siapa? Atau apa? Ini dalam wujud orang atau Terserah. Mungkin pengalaman hidup aku atau lebih ke pengalaman sih, karena jujur semua lagu yang aku ciptain itu liriknya adalah peristiwa-peristiwa yang emang benar-benar aku pernah alami gitu. oke. Aku nggak pernah ngarang lagu tuh kayak buat liriknya, nggak pernah, karena memang inspirasinya dari kisah nyata gitu. Ada nggak sih suatu pengalaman yang itu tuh benar-benar bikin Maya sakit hati banget atau mungkin kecewa banget atau anything else yang terus dituangin di sebuah lagu dan itu jadinya bagus banget lagunya, jadi salah satu karya kesukaan Maya? Kalau apa ya, untuk bagus enggaknya itu sebenarnya relatif kan. Cuman kalau untuk aku sendiri, yang ada satu lagu yang memang aku suka gitu. Cuman itu tuh sebenarnya nggak based on sakit hati sih. Apa tuh? Maksudnya lagu-lagu yang ku karang juga rata-rata bukan lagu-lagu galau gitu sebenarnya, yang sebenarnya relate aja gitu sama kehidupan gitu. Bukan ya. Tapi ada yang ini, ada yang satu banget yang Aku suka banget gitu. kamu suka banget, iya. Ada. Itu apa? Tentang apa? Itu tentang memori aku sama mantan sih. Oh, Tapi ya coba. jadi dia bukan mantan pertama, cuman kayak setelah sama dia aku baru tahu mungkin dia ini cinta pertamaku gitu. Oke. Ya, dan itu tahun 2017 kalau nggak salah. Udah 3 tahun lalu. 4 tahun lalu. Oh, berarti ada ya satu karya kamu yang kamu tuh suka banget sama itu gitu loh. Iya, karena dari karya itu juga yang kayak memotivasi aku untuk nulis lagi. Jadi karena aku nulis itu dan aku mikir jadi ceritanya aku nulis itu maksudnya di kampus itu aku dengerin ke temanku kan di forum musik kampus. Terus mereka tuh pada suka. Nah, dari situ aku langsung yang kayak apa aku bikin terus ya gitu, yang kayak gitu. Udah, aku tuh nulis lagu dari kecil, dari aku masih kelas 6 kalau nggak salah. Cuman memang ya namanya juga anak kecil, tahu chord paling cuman apa gitu kan ya. Jadi ya nggak sampai yang digarap gitu. Dan itu lagu yang Feelings itu. Nah, itu lagu kesukaanku BTW yang Feelings. Nah, itu emang lagu pertama yang aku sampai perdengarkan dan juga sampai akhirnya direkam. Feelings itu yang mantan itu bukan? Iya, yang tadi aku bilang lagu berarti single pertamanya Maya itu. Sebenarnya itu bukan yang pertama dirilis, tapi itu sebenarnya yang pertama aku dengerin ke Mas Ega. Oke. Tetap jadi tapi tetap jadi yang terfavoritnya kamu ya. Ya walaupun kalau misalnya dibilang apakah aku udah yang kayak ini enggak ya, aku tuh masih maksudnya bukan musisi yang kayak gitu. Ya cuman based on my experience dan aku suka musik dan ya udah, it's my hobby gitu. Walaupun kamu beranggapan bahwa kamu belum terjun ke dunia yang benar-benar profesional, tapi setidaknya itu tadi kamu bisa mengalokasikan itu ke sesuatu hal yang positif gitu sih. Dan aku suka banget yang kemarin sempet lagu aku bukan lagu, maksudnya kayak lirik yang aku buat dinyanyiin orang lain tuh juga aku seneng. Iya kan, itu juga based on experienceku sama mantan sih. Serius? Tapi itu nggak yang sakit hati gitu ya? Nggak sakit hati, maksudnya kayak mostly aku buat itu yang part seneng-senengnya gitu. Karena untungnya juga dalam kehidupanku juga nggak pernah yang sampai sakit hati segitunya ya. Mungkin masih baik-baik aja hubunganku sama mantan gitu. Tapi ada nggak yang satu itu kan berarti kan mostly bukan senang-senang sih, maksudnya lagunya kan happy gitu kan. Maksudnya ada nggak sih tapi yang sedih? Yang sedih ya. Feelings tuh sebenarnya sedih karena itu kenangan tapi juga perpisahan gitu. Tapi ya aku nggak mau kayak nunjukin yang part
ini loh aku sakit hati, kamu buat aku sakit hati nggak, yang kayak gitu. Mungkin karena aku orangnya memang happy, dan aku tuh nggak pernah I'm happy kan. dan aku tuh nggak pernah ngerasa yang kayak kisah cintaku sesedih itu, nggak pernah gitu. Kayak aku patah hati yang benar-benar ngebuat aku sakit hati tuh cuma sekali, dan itu tahun 2017 aja. Sisanya tuh aku yang kayak putus mungkin ya mostly aku yang mutusin soalnya kan. Jadi kayak yang ya udah, terus mungkin sebulannya aku ada penyesalan, ya nyesel, tapi habis itu ya udah punya pacar baru gitu. Kayak menurutku karena di kehidupanku percintaan tuh bukan hal yang paling utama gitu sih, masih banyak yang harus aku kerjain selain percintaan. Berarti bukan orientasinya nggak cuma di situ doang ya. Iya. Orientasiku bukan terlalu, apalagi kayak aku tipe yang takut komitmen bla bla bla, jadi kayak aku nggak terlalu take it too serious about love. Oke. Iya sih, bener sih, bener banget sih, maksudnya that's why I'm happy, karena aku nggak attached with emotion. Yes. Pacaran aku pacaran, cuman aku selalu bilang juga sih ke pasanganku kayak ya kita pacaran, tapi aku nggak tahu aku mau nikah atau enggak. Kayak gitu sih, karena emang takut komitmen. Benar-benar, karena menurut aku ini ya, kalau misalkan kayak ngomongin feelings, ngomongin tentang pacaran tuh menurut aku ini antara your rationality and feelings tuh harus balance sih. Benar, dan itu juga ya terutama cewek-cewek ya, masalahnya nggak bisa kita pungkiri juga bahwa lebih banyak cewek yang terjerumus ke emosional itu. Yes, terlalu emotion gitu. Iya, dan ini loh, terlalu dominate itu loh. Iya, daripada rationality-nya. Benar, jadi kayak iya gitu kan. Tapi bukan berarti cewek lemah, maksudnya mostly memang seperti itu, karena memang cewek dan cowok mungkin dilahirkan dengan berbeda ya secara biologically dan secara emotionally. Iya. Wes, jangan ngomongin cinta-cinta, katanya cinta-cinta terus. Ganti. Jangan cinta. Jangan aku DCC kan. Ini deh, sekarang ganti haluan. Tapi masih berkaitan dengan art. Yaitu apa? Fashion. Bisa dilihat teman-teman, ini sangat fashionable sekali, tidak seperti saya ya. Karena saya jujur ini aku nggak prepare loh, maksudnya kayak baju tidur. Tapi kalau orang fashionable tuh mau pakai kolor pun tetap fashionable sih, iya kan? Kalau fashion nih, malu dari tadi loh. Terus kalau fashion punya kiblat nggak sih? Kiblat ya? Role model cara berpakaiannya Maya. Sebenarnya enggak, aku tuh orang yang sangat-sangat random dari sifat, dari cara berpakaian random. So randomly gitu. Kayak nggak bisa ditebak, karena kadang nih aku mau kayak gini nih, ya udah kayak gini aja, sweater, terus kayak ini celana baju tidur gitu. Tapi di satu saat aku pengen yang tampil feminim, kadang-kadang mau tampil yang agak maskulin, kadang-kadang juga tampil yang emang gayanya kayak agak lebih chic gitu. Jadi kayak emang tergantung mood sih. Ini karena hujanannya jadi kayak dingin ya sis. Jadi pakai yang hangat-hangat. Gitu. Berarti nggak ada nih kayak role model khusus kiblatnya mau ke siapa kek gitu. Nah, tapi mostly aku inspirationnya dari fashion itu sendiri cuman ngeliat-ngeliat di Pinterest bla bla bla. Pinterest. Oke. Dan emang aku nyarinya soalnya yang kayak chic fashion gitu-gitu. Oke. Berarti kalau misalkan ngomongin fashionnya Maya itu sebenarnya random aja sih. Random. Aku pengennya gini ya udah gini. Cuman emang kiblatnya lebih ke barat sih. Oke. Misalnya kan ada yang lebih ke Korean style, ini aku lebih ke US gitu. Lebih ke US. Oke. Kenapa nggak pengen ke Korea gitu? Nggak cocok kali sama bentukanku. Mungkin nggak match sama karakter kamu kali ya. Mungkin bentukan kan kayak yang ya kulit aku sama mata, terus aku pendek. Malah piye lo. Enggak. Jadi kayak aku ngelihat lebih cocok ke ini nih, ke western. Oke. Berarti terus ini nih tips and trick untuk mix and match ada nggak sih? Tergantung bentuk tubuh sih. Kalau misalkan kita mau pakai stylenya western. Sebenarnya
aku nggak bisa bilang western gimana karena di western pun itu terbagi-bagi lagi. Kan kayak misalnya ada apa yang stylenya memang casual, ada yang sukanya yang glamour, bla bla bla, beda-beda sih. Tapi yang jelas kalau untuk masalah tips and trick tadi, aku lebih ke yang penting kamu berpakaian yang membuat kamu nyaman, yang membuat oh ini loh karakterku nih kayak gini. Atau dan juga kalau misalnya emang pingin membuat kita physically lebih oke gitu, lihat dari bentuk tubuh gitu. Jadi kayak bentuk tubuhnya gimana nanti fashionnya disesuaikan di situ. Kalau aku kan yang kayak pendek, terus kecil, aku tuh bisa dibilang kecil lah gitu. Ya kalau aku yang penting mostly pakai high waist, terus juga jangan yang terlalu oversize, boleh kedodoran jangan yang kayak gitu, yang kayak gitu-gitu lah. Berarti harus sesuai sama ini kita juga ya, maksudnya bentuk tubuhnya kita juga ya, maksudnya. Iya. Karena tapi tergantung kan sebenarnya kita berpakaian itu tergantung tujuan kita inside itu apa kan. Ada yang memang tujuannya buat show off, ada yang tujuannya buat memperbaiki postur tubuh gitu melalui pakaian yang kita pakai. Ada juga yang tujuannya memang nggak ada tujuan gitu. Ya udah gitu. Ya wes aku ngene wae sarungan wae ngono ya. Kalau dia nyaman dengan itu ya oke gitu. Berarti stylenya dia memang itu. Gitu. Kayak gitu. Nah, kalau ada ini nih, ada yang bilang kalau misalkan style itu bisa menjadi representatif, maksudnya bisa menjadi representatif karakter kita. Maya setuju nggak sama itu? Penampilanmu itu akan menggambarkan karaktermu. Sebenarnya 50-50 sih. Karena mungkin kalau memang penampilan kita yang memang dari dalam diri kita sendiri pingin seperti itu ya mungkin ya. Tapi kan ada juga yang berpakaian karena memang menyesuaikan tempat, menyesuaikan yang kayak gitu-gitu. Iya. Karena aku pun jujur aku misalnya fashionku di Jogja dan di Bali tuh bakal beda. Karena aku juga masih concern dengan orang-orang di sekitarku gitu. Ya bukannya aku terlalu overthinking yang kayak takut dijudge banget, enggak. Cuman kan memang ya dimana kayak budaya di situ harus kita hormati kan. Kalau aku di sini, iya aku di sini pakai celana pendek, tank top juga nggak mungkin gitu kan, pasti ya nggak sopan. Kalau di Bali itu adalah hal yang biasa banget gitu. Oke, ngomongin Jogja sama Bali nih, dan ngomongin fashion, difference-nya beda banget gak sih? Maksudnya perbedaannya tuh beda banget nggak gitu loh? Ada beberapa yang memang beda secara culture, secara ya orang-orangnya, terus tempatnya gitu. Tapi apa ya? Yang membedakan itu lebih ke gaya hidup sih, lifestyle. Kalau di sini tuh aku belajar lebih jadi apa ya? Humble, sederhana. Terus sopan santun tuh masih yang kayak tinggi banget gitu. Kalau di Bali memang orangnya masih sopan santun juga, tapi lebih ke Bali ini udah tercampur ya antara budaya luar dan tapi dia tetap masih mempertahankan budaya tradisionalnya. Nah di sana itu jadi perbedaannya memang ya ada beberapa perbedaan yang awal-awal kesini aku culture shock gitu. Culture shock, iya sih. Terutama perpakaian ya. Iya benar. Cara berpakaian tuh beda banget. Terus cara orang mungkin kayak approach sama orang-orang baru itu juga beda. Oke. Terus nih menurutnya Maya, kayak yang Maya bilang ya, kayak celana pendek terus tank top tuh kayak nggak acceptable di sini gitu loh, kecuali di pantai atau belum. Kalau di Bali mungkin it's normally gitu kan. Nah, menurut Maya maksudnya Maya menanggapinya gimana? Apakah it's okay? It's okay ya. Karena memang gini kan kalau di Bali kan memang daerahnya pantai, dikelilingi pantai, memang lebih panas dibanding di Jogja. Terus juga di sana banyak pendatangnya dan wisatawan asingnya gitu kan. Jadi ya memang ketika orang Bali berpakaian seperti itu ya memang kita normalnya seperti itu. Aku ada pernah experience, jadi aku waktu di Jogja awal-awal kan masih ya kayak bajunya agak-agak tipis kayak gitu. Lalu aku ditegur sama salah satu teman aku dan juga dilihat dari foto-foto Instagramku tuh sampai aku diomongin gitu di jurusan lain ini teman aku, bukan di jurusan sendiri. Padahal dia bilang gini, lebih baik kamu archive aja foto-fotomu yang di pantai gitu. Kenapa? Nggak semua orang biasa loh ngelihat cewek pakaiannya kayak gitu. Bener. Nah aku langsung kayak salah aku di mana? Tapi ini kan di pantai, maksudnya aku berpakaian kayak gini juga nggak di tengah-tengah mall gitu gitu kan, kayak iya tapi kan di sini ya tau lah
orang-orang nggak semuanya bisa nerima itu, nggak semuanya terbiasa dengan melihat itu gitu. Bener. Daripada dijadiin omongan, mending di archive gitu. Dia negur baik-baik. Baik-baik, Terus terus? aku ya udah gitu. Tapi Akhirnya kamu lakuin? aku archive. Oh, okay. Karena memang apa ya? Menurut aku ya udah apa sih foto doang gitu. Kayak Okay, lebih ke itu sih. Terus tapi aku menghormati, aku respect karena memang kita tuh nggak bisa menyamakan Iya, benar semua banget. gitu. Ada orang yang terlahir, memang aku terlahir dari dulu di Bali, teman-temanku banyak kan, jadi mau papaku juga kerjanya sama orang luar, asing, jadi ya, memang didikanku foreigner, udah western banget di rumah juga gitu. Dan aku yakin teman-teman di Bali ku kayak gitu juga gitu, mostly kayak gitu. Jadi hal-hal yang menurut kita tuh udah biasa kayak gitu-gitu, mungkin di daerah lain yang memang belum ada itu ya agak ya kok kayak gini sih bajunya, kok kayak gini sih lifestyle-nya dia, kayak gitu-gitu. Dan aku sangat respect itu, kayak aku juga gak bisa nyamain semua orang sama. Cuman aku archive itu bukan karena aku overthinking atau apa ya, lebih cuma respect aja gak sih? Respect aja gitu. Tapi ketika orang-orang di sekitar aku pun sudah mulai ya bisa namanya, menerima, kan awal kuliah kan itu di UGM kan orangnya dari berbagai macam daerah kan. Betul. Tapi ketika dia udah bersosialize sama orang yang di daerah lain dan mereka udah normalize itu, kayak ternyata memang bisa lah memahami dia di sana emang kayak gini, di sini. Akhirnya ya udah aku kembali lagi menjadi Maya yang seperti dulu gitu, yang kayak ya udah emang kayak begini gimana. Nah, ngomongin tentang tadi kan budaya, terus yang dikaitkan sama fashion. As we know lah, orang Indonesia kan ada judgement-nya langsung kayak gitu. Itu menurut Maya gimana? Maksudnya Maya menanggapi itu sebagai ya kamu yang menjadi pelaku yang pakai pakaian yang notabene belum terlalu diterima oleh masyarakat Indonesia. Sebenarnya kalau ngomongin ini bisa panjang ya. Nggak apa-apa. Panjang banget. Iki ben Mas Eka mumet ngedit. Syukur ya. Gini ya, ngomongin masalah berpakaian. Memang mostly orang Indonesia yang kayak masih memandang ini tuh nggak sopan, itu nggak sopan. Itu sebenarnya kalau menurut aku, kalau sekarang itu lebih kepada karena adanya aturan-aturan dari agamanya mereka, kepercayaannya mereka. Kalau dibilang dari budaya Indonesia sendiri, apakah Indonesia berpakaian tertutup? Juga tidak. No, karena apalagi dibilang kita nih budaya orang timur, harus timur yang sebelah mana? Bahkan Indonesia paling timur itu pakaiannya paling terbuka. Contohnya di Papua pakai koteka gitu kan. Jadi memang budaya asli Indonesia itu bukan yang berpakaian sangat-sangat tertutup. Itu based on kepercayaan, dan aku sangat respect itu, karena menurut aku ya sudah, ketika orang mau berpakaian sesuai dengan ajaran agamanya ya sudah, tuh bagus gitu. Tapi ada juga orang yang mungkin bukan agamanya, maksudnya agamanya tidak mengajarkan untuk berpakaian yang seperti itu. Ya udah, orang yang bukan beragama itu juga harus respect. Jadi yang kuncinya tadi toleransi kan. Dan juga aku memandang itu ya sebagai, sebenarnya fashion itu adalah hak asasi kan. Kayak kita mau berpakaian seperti apa ya itu adalah hak kita. Dan kalau terlepas dari tadi adanya aturan-aturan dalam kepercayaan orang gitu, kita melihat fashion tuh ya udah, itu pilihan gitu. Jadi ketika orang pun pengen berpakaian tertutup, sangat tertutup lah ibaratkan. It's your choice. It's your choice. Gitu. Pakai, ya aku sebut aja kayak pakai cadar. Kita juga nggak boleh loh, kayak masih banyak juga orang di Indonesia orang pakai cadar tuh kayak ih kok gitu. Nggak boleh kayak gitu, karena aku pun yang berpakaian terbuka juga nggak bakal mau kalau misalnya aku tiba-tiba berpakaiannya menurut aku tuh biasa aja, terus tiba-tiba orang langsung kayak sexualizing gitu. Terutama karena aku wanita ya. Maksudnya aku tidak seksis di sini. Tapi kenapa aku selalu agak excited ketika ngomongin berpakaian gitu? Karena ya seperti yang kakak tahu kan, ada beberapa memang kayak pakem-pakemnya seorang wanita tuh harus berpakaiannya seperti apa. Menutupi bagian-bagian tertentu. Dan yang ditutup itu mohon maaf banyak banget gitu. Nggak kayak laki-laki. Iya, benar-benar. Nah, tapi aku juga nggak ini sih, maksudnya aku tahu kalau mau bahas tentang itu lebih jauh gitu, kepada sexualizing cewek yang berpakaian tertentu gitu. Itu sebenarnya ya gimana ya, aku sangat menyayangkan itu gitu. Kayak yang kan manusia itu bicara hawa nafsu ya, maksudnya karena itu pasti relate sih ketika berpakaian apalagi
apalagi relate-nya cewek relate-nya pasti ke situ. relate-nya pada itu kan. Iya. Makanya aku mau membahas ini lebih langsung karena aku juga pingin membuka mata teman-teman, siapa tahu memang ada yang sependapat sama aku, tapi kalau nggak sependapat juga nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa iya. gitu. Mostly wanita kan yang selalu di kayak gituin, tapi sebenarnya aku nggak menyalahkan kalau misalnya orang berfantasi tertentu, misalnya ngelihat orang berpakaian yang menurut dia itu seksi gitu, nggak bermasalah asalkan ya memang tidak ditindaklanjuti dengan kekerasan seksual gitu, kayak tindakan lebih lanjut kayak touching dan sebagainya. Bahkan aku kalau misalnya masih catcalling, aku masih bisa terima karena kita wanita, kita tahu kita berada di Indonesia yang memang konstruksi sosialnya seperti itu nggak sih? Pakai pakaian terbuka tuh masih yang kayak kok gitu sih kan? Kita tahu konsekuensinya adalah di catcall atau mungkin di judge. Tapi ketika kita udah bisa, nggak apa-apa nih, ya udah gitu. Nggak, jangan lalu tiba-tiba pas di catcall langsung kamu sexual harassment, nggak gitu. Kalau menurut aku selagi dia masih nggak touching atau nggak apa ya udah gitu. Karena kita harus tahu juga konsekuensinya. Kecuali kalau dia berpakaian tertutup masih di catcall ya itu nggak ada otak. Nah itu yang jadi PR. Itu nggak ada otak. Itu yang jadi PR karena mostly juga menurut aku ya karena catcalling itu dianggap sesuatu yang normally. Iya. Jadi di Indonesia itu tuh orang yang tertutup pun tetap menerima catcalling itu. Jadi maksudnya karena dianggap normal jadi mereka akhirnya itu jadi habit menurut aku. Nah, balik lagi ke kenapa catcalling itu normal. Tapi mostly itu normalnya di cowok ya. Karena kalau misalnya, tapi nggak mungkin juga banyak cewek yang suka catcall juga, dan menurut aku tuh nggak baik juga loh. Contohnya kayak fans fanatik tertentu kayak komen-komennya di ini cowok juga gitu. Itu juga nggak baik guys. Itu juga termasuk catcall gitu. Walaupun secara di internet gitu kan. Nah, kalau balik lagi ke yang tadi, kalau misalnya pelakunya adalah laki-laki misalnya, kenapa sih bisa laki-laki itu menormalize catcalling gitu? Kadang-kadang tuh juga karena social ya. Karena laki-laki itu kan dituntut untuk selalu superior gitu oleh masyarakat. Nah, di sana juga salahnya di situ gitu. Kita nggak bisa nyalahin laki-laki 100%. Kenapa sih? Kita harus juga nyari kenapa sih laki-laki itu bisa sampai kayak gitu? Ya karena orang-orang pun juga menuntut laki-laki untuk menjadi superior, untuk menjadi dominan. Jadi ketika laki-laki berusaha untuk menjadi dominan, dia berusaha untuk menjadi gimana sih caranya gue supaya lebih gini gitu. Ya salah satunya dengan mendominasi cewek itu ya dengan cara kayak seperti gitu. Itu sexualizing gitu loh. Karena di Indonesia pun budaya itu masih budaya yang patriarkal banget gak sih? Patriarki. Karena banyak banget cowok-cowok yang menganggap catcall tuh kayak ya elah bercanda doang. Ya elah itu doang. Padahal mungkin kalau Maya bisa kayak ya udah sih cuman catcall doang. Tapi ada loh yang misalkan kayak mungkin aku sebutnya orang berhijab. Mereka sudah mencoba untuk aku sudah mencoba untuk mematuhi budaya patriarkinya. Katanya perempuan harus tertutup. Mereka sudah tertutup tapi mereka tetap di catcall. Itu kan makanya tadi kan aku sempat bilang kalau aku sebagai yang berpakaian terbuka aku udah tahu resikonya. Jadi kalau aku di catcall ya udah. Nah, tapi kalau mereka yang udah tertutup masih catcall, kayak tadi aku bilang tidak ada brain gitu. Tidak ada brain gitu karena ya udah, tapi memang gimana itu sudah menjadi habit, sudah menjadi culture yang dinormalize gitu oleh orang-orang, dan mostly juga untuk gaya-gayaan sih kalau cowok ya, karena memang ya tadi cowok tuh dituntut untuk kamu untuk menjadi maskulin, kamu harus bisa ngecengin cewek nih misalnya kayak gitu. Makanya kan beda juga nih kalau misalnya si cewek, misalnya aja deh kalau cowok playboy itu ya udah, ketika cewek playgirl tuh jadi kok kamu gampangan gitu kan. Iya benar-benar gitu. Makanya di sana timbul stigma yang memang sebenarnya itu tidak adil gitu. Tapi kita juga harus melihat kayak aku nggak mau nyalain cowok 100% karena memang dari society sendiri menuntut dia untuk dominan gitu. Iya benar. Balik lagi ke yang namanya toxic masculinity. Makanya aku tuh sangat gimana sih berpikir gitu, gimana sih supaya di dunia ini bisa terjadi gender equality yang memang benar-benar equal gitu. Equal, bener-bener. Dan itu sangat susah karena memang dari awal pun itu udah kayak gitu, kecuali mungkin kita harus ngebrain, ya aku nggak tahu ya maksudnya kayak ya mendidik ulang orang-orang, tapi itu susah banget, harus berabad-abad gitu. Bener. Ini kita aja maksudnya sebagai perempuan yang memang dari zaman dulu udah ada gitu, untuk mendapatkan hak voting aja tuh kayak baru beberapa bener. lalu gitu.
Iya Jadi sih, memang benar-benar. agak sulit untuk benar-benar equal semuanya. Gender equality itu bukan berarti cewek dan cowok tuh harus sama, Yes, bukan. benar. Tapi kita lebih kepada menyamakan hak-haknya Haknya, dia, hak iya. dasarnya dia sebagai manusia, kayak pendidikan, kayak hak untuk bersuara, itu harus sama. Salah satunya juga hak untuk memilih gaya berpakaian. Iya benar. Padahal kalau misalkan laki-laki ya, aku juga kadang-kadang bingung ya. Kadang-kadang laki-laki, misalkan nih kayak di kolam renang, pakai boxer doang, cewek juga, iya nggak sih, kayak ya udah gitu loh. Toh juga dia di kolam renang. Tapi ketika perempuan di kolam renang pakai bikini, itu pasti langsung jadi apa ya, pusat perhatian, attentionnya tuh selalu semua ke perempuan itu. Padahal maksudnya, ya itu tadi, ya sama-sama di kolam renang gitu loh. Sama apalagi di ini tertentu ya, daerah-daerah tertentu ya maksudnya. Karena memang dari awal pun kita harus mengubah mindset sih sebenarnya. Iya. Karena kayak gini, misalnya cewek berpakaian terbuka, pasti mostly victim blaming ya yang Iya, tapi aku nggak bilang semua cowok seperti itu. Iya, Banyak cowok yang cerdas dan iya. bisa merespek sama wanita, dan aku sangat berterima kasih sama cowok-cowok kayak gitu. Nah, banyak cowok juga yang masih victim blaming nih, yang kayak ya kan dia misalnya nih ada yang terkena sexual harassment, lalu dia bilang ya kan karena dia pakai bajunya kayak gitu. Nah, gini loh, logikanya aja, kita manusia diberikan akal dan budi sama Tuhan buat apa? Buat Kalau nggak mikir. buat mikir, buat mengontrol hawa nafsu. Iya, Gitu kan. iya benar-benar. Kayak ya buat apa dikasih Iya, itu kalau nggak bisa ngontrol, dan kenapa Kasihan harus ini kalau nggak kitanya kasihan gitu kalau yang nggak dipakai. Kasihan Banyak gitu loh, iki loh, kayak. akeh apa jenisnya sawang. Dan Orang sih sawang. ini nih, kemarin aku sempat debat sama orang sih tentang victim blaming juga, BTW. Yang masalah pakaian. Oke, ketika kita membicarakan isu-isu kekerasan seksual, bukan berarti kita selalu yang di pikiran kita adalah cewek adalah korbannya, cowok adalah pelakunya. Enggak, sexual harassment bisa terjadi antara cewek dan cewek, cewek dan cowok, cowok dan cowok. Misalnya gini, kalau mau victim blaming masalah pakaian, coba deh kamu misalnya cowok, tapi kamu dilecehkan oleh cowok lain. Emang kita mau nyalain pakaian kamu? Enggak juga. Benar. Kayak cowok yang pakainya gitu-gitu aja nggak sih? Itu aja bisa kena Itu aja juga. bisa kena. Iya benar. Nah, ya untung kalau masih catcall. Iya. Kalau cowoknya diperkosa cowok gimana? Gimana, Apa benar. itu salah pakaiannya juga? Karena memang Nggak, ada kan? juga ada. Dan yang harus digarisbawahi itu tadi Mai. Maksudnya kayak kamu tadi, kamu suka berpakaian terbuka, but kamu udah tahu konsekuensinya gitu loh. Nah, tapi yang sangat disayangkan ketika ada perempuan yang sudah mencoba untuk menutup, tapi tetap itu, dan lebih parahnya dia menerima kekerasan sexuality yang harus benar-benar digarisbawahi. Berarti kan itu bukan dari pakaian perempuan dong. Bukan. Karena sebetulnya kita itu ya benar, kita itu kalau di filsafat ya, manusia itu animal rational. Jadi manusia itu adalah hewan yang berpikir. Jadi apa sih yang membuat manusia sama hewan itu beda? Akal. Jadi ketika kamu nggak bisa pakai akalmu, Kamu sama dengan hewan. iya. Ya Ya itu udah, karena ini maksudnya Tapi kita kan ini, kita kan decision maker. iya benar. Yang buat kamu berbeda sama hewan tadi ya, kamu bisa membuat keputusan, sedangkan hewan enggak. Ibaratnya hewan aja mau itu adiknya kandung sendiri pun kawin aja dong. Kalau hewan bahkan ini loh, misalnya ada beberapa hewan yang dia masih mengendus lawan ininya ya, kayak misalnya dia masih mengendus, ini ada hubungan darah atau nggak sama dia, sebisa mungkin tidak dia. Iya, aku pernah. Hewan aja masih gitu. Hewan aja masih gitu, maksudnya apalagi manusia yang Tapi banyak nih cowok yang emang seneng disama-samain sama hewan. Kayak dia bilang gini, ya udah kucing dikasih ikan dimakan aja. Hello, kucing makan tuh karena lapar gitu, bukan karena nafsu. Iya benar. Gitu-gitu. Iya. Hello gitu kan. Iya, itu yang harus di. Kenapa sih gak ada yang lebih logis apa ya gitu kayak. Bener, kadang-kadang itu gobuknya gitu. Gobuknya iya, itu yang bikin aku kayak maaf ya kalau kamu masih victim blaming, coba deh kasih alasan yang biologis gitu. ntar kamu dimarahin sama Ibu Maya loh. Enggak ya, kan orang-orang beda-beda kan mindsetnya. Aku juga respect gitu, nggak apa-apa kok. Asalkan nanti kalau kamu di sexual harassment sama cowok lain jangan bilang lagi ya, jangan nangis kalau tiba-tiba cowoknya victim blaming. Iya benar. Dan
aku juga pengen emphasize sedikit, bukan berarti ini kan tadi mostly kita ngomongin yang cowoknya ya, yang kayak gitu, tapi balik lagi nggak semua cowok kayak gitu, dan perempuan pun ada yang kayak gitu. Nah, makanya harus berkaca juga gitu, untuk sama-sama kita saling respect gitu, antar gender, antar ya udah gitu, kayak saling respect gitu. Cewek juga jangan yang kayak begitu gitu, ada soalnya. Nah, ada ini cewek nih yang kayak gitu. ngomongin tentang perempuan dan gini, maksudnya ada memang perempuan mungkin kayak Maya contohnya. Maya berpakaian terbuka karena Maya ya ini this is my own character gitu loh. Ya karakterku kayak gini. Dan aku nggak ada, kamu nggak punya aims atau kamu nggak punya tujuan untuk show off atau mungkin ya aku nggak punya niatan kok untuk menggoda laki-laki. Iya benar. Tapi ada juga perempuan yang kayak gitu. Nah ini aku sempat diundang podcast juga dan ngomongin soal itu. Ada yang bilang bahwa kenapa sih ngepost foto di Instagram kok yang maaf gitu belahannya kelihatan gitu. Kalau aku jujur aku jarang banget sampai yang belahannya kelihatan ya. Tapi ada cewek yang seperti itu dan dia bilangnya iya ini kan demand, kata dia kayak gitu. Tapi aku ya udah, mungkin kalau dia nyaman dengan dijadikan demand oleh netizennya dia seperti itu, ya sudah gitu, putusannya dia. Tapi buat aku, ketika pun aku berpakaian agak terbuka gitu, aku juga yang bukan terbuka banget sih sejujurnya. Cuman ya memang kalau dari standar Indonesia itu terbuka ya. Iya. Kenapa gitu aku berpakaian seperti itu? Karena memang aku nyamannya seperti itu. Iya. Lebih luas bergerak, apalagi ketika aku di Bali gitu, kayak mau ke pantai masa sih aku pakai benar. ke laut keseret-seret gitu loh. Kan kayak ya gitu, dari logika aku seperti itu. Tapi aku ya udah gitu, kayak itu choice, nggak ada intensi untuk show off atau gimana. Karena jujur aku sendiri pun ya kayak tadi tuh yang awal-awal aku di Jogja, aku katanya disuruh archive, aku pun archive karena aku nggak nyaman juga kalau misalnya sampai dijadiin bahan omongan atau bahan untuk cowok-cowok yang cabul gitu. Aku nggak nyaman sebenarnya. Cuman balik lagi, aku sukanya berpakaian seperti ini dan menurut aku itu udah style aku, dan kebetulan juga di lingkunganku yang di Bali itu nggak menjadi suatu masalah. Bahkan orang tua aku yang follow Instagramku tahu kayak anakku ngepost ini nggak pernah protes gitu. Iya benar sih. Nah untuk yang itu tadi Mai, untuk cewek-cewek yang emang mungkin punya tujuan untuk show off atau mungkin punya tujuan pengen I have a beautiful body and aku harus kayak cowok pakai body aku, misalkan kayak gitu. Itu menurut Maya gimana? Gini, kita balik ke personal masing-masing. Kalau memang dia confident-nya seperti itu, ya udah, kita nggak bisa menjudge gitu loh, karena ketika dia nyaman dengan itu ya siapa kita untuk melarang dia gitu kan. Nah tapi ya balik lagi gitu, kamu berpakaian terbuka ya harus tahu juga konsekuensinya seperti apa gitu. Ya walaupun juga menurut aku mau dia berpakaian terbuka, kalau misalnya sexual harassment itu without consent ya tetap aja pelakunya salah gitu kan. Tapi ya itu lebih ke kesadaran diri sih sebenarnya, awareness-nya gitu loh, awareness-nya bener sih, sama-sama berkaca diri aja gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Tapi tetap ketika ya ibaratkan gini ya, kasarnya ya, walaupun nih cewek bajunya terbuka gitu, terus ada cowok yang memang bukan sasarannya dia untuk digoda gitu, terus tiba-tiba memperkosa atau apa, maksudnya gini, kalau emang you nafsu nih kan you bisa nggak sampai perkosa dia gitu. Ngerti nggak sih kayak iya aku tahu. Ya udah tinggal, kalau emang nafsu ya udah keep it to yourself gitu. Kamu mau melakukan apa tuh buatmu sendiri, jangan sampai merugikan si ceweknya ini gitu. Without consent. Tapi kalau ceweknya mau ya udah sama-sama mau. Ya sudah, terjadilah kan. Ya udah gitu. Ya sudah, kun fayakun. Tahu nggak kun fayakun? Nggak tahu ya? Tahu. Iya, makanya lebih ke toleransi, terus kemudian respect, terus kemudian awareness tentang ya kita ngelakuin ini pasti ntar hasilnya ini, kita harus sadar kita punya perspektif ini, terus kemudian kita berbuat seperti ini juga kita harus aware dengan apa yang kita lakukan. Itu sih sebetulnya lebih kuncinya, ya nggak sih? Yang jelas jangan sampailah ngerugiin orang lain. Nah, itu yang paling jelas, yang harus di highlight, yang harus di underline, di bold, di italic, di KB pokoknya. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Itu sih. Kalau misalkan kamu punya nafsu gede, entah itu cewek, entah itu cowok, terserah. Kamu mau mengalokasikan nafsu
nafsu itu kemana, ya nggak sih? Asalkan itu jangan ngerugiin orang lain. Kan bisa sendiri ya. Iya, Nggak itu perlu benar. memperkosa gitu Iya, kan. benar. Betul. Benar. Atau mungkin sekarang zamannya friends with benefits, iya kan? FWB. FWB. Kan iya kan sama-sama mau. Iya, itu kalau itu concern kan, itu iya. bukan termasuk itu Termasuk, berarti. iya, Ya itu kan udah, si sama-sama ceweknya mau. ceweknya mau gitu. Iya. Jadi ya Ya sudah. sudah, dan kalaupun orang-orang yang bukan penikmat itu atau apa, ya udah jangan terlalu ngejudge orang juga gitu kan. Kayak, Karena ya karena nggak tahu loh, ya nggak tahu kan, manusia itu berubah-ubah. Ada yang misalnya nih sekarang kayak apaan sih dia kayak gitu, setahun kemudian jangan kok kayak gitu, jadi 2 hari kemudian bisa langsung nggak ada kayak yang gitu. tahu Bener. Kayak, iya, dunia ini bisa cepat Iya, berubah. dinamis ya, bolak-balik dan lain Maksudnya sebagainya. entah itu menurutmu salah atau benar, itu cukup kamu yang tahu. Yes. Dan kalau memang ingin negur, jangan dengan cara yang salah gitu. Iya, benar. Karena karena menegur itu tuh ketika salah dikit aja ya, maksudnya nggak bukannya salah sih, kurang tepat aja kadang-kadang bisa bisa tidak diterima dengan baik juga. Iya, malah jadi salah paham. Dan akhirnya terjadilah perseteruan. Gitu. Udah, Seru ya kalau ngomongin ini. bener. Aku tuh suka banget Sebenarnya- masalah ngomongin tentang gender equality, sexual harassment gitu. Kita suka banget isu-isu kayak gitu karena memang ya aku agak concern aja karena banyak banget Sama sih sebenarnya. yang orang-orang yang kayak bandel gitu loh. Iya bener, apalagi ini loh, kemarin aku lupa itu kapan ya, ada perempuan berhijab, dia itu benar-benar pakai pakaian tertutup banget, dan dia itu lagi naik angkot, dia diperkosa sama tukang angkot sama ini. Kelainan sih. Maksudku Mungkin fetishnya orang berpakaian tertutup kali ya. maksudku tuh gini loh, Jelas gimana ya? zaman sekarang. Maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana sih gitu loh? Gimana sih ketika perempuan kepakaiannya kebuka disalahin? Kok kamu kan bikin nafsu gini. Berpakaian tertutup juga disikat Sikat juga. gitu. Terus perempuan harus kayak gimana coba? Iya gak sih? Iya. Itu kan berat. Ya itu lah yang dimaksud kita adalah decision maker ya. Semua kita tuh kita tuh bisa mengambil sebuah keputusan dan memutuskan sesuatu. Nah, itulah gunanya itu tadi. Gunanya menggunakan otak untuk berpikir. Iya. Kayak gitu sih. Benar-benar aku setuju. Oke. Banyak ngomongin. Wah, seru banget nih saya. Seru banget. Sama wanita. Aduh, iya dan ya, gitu. kebetulan satu frekuensi nggak sih maksudnya? Untung. Iya. Jadi Untung ya gitu kalau ini nek terus aja nih so ketuk 2 hari kemudian sih. iya, benar. Oke. Ngomongin yang lain kali ya. Wes berapa? Wes ya. Oke. Ulang mana? Oke, teman-teman. Dari tadi ngomongnya ngalor ngidul, tapi aku seneng banget sih akhirnya bisa sharing sama Maya yang ternyata punya pikiran, punya perspektif yang Jadi malu. keren banget. Dan aku seneng banget kalau ketemu sama orang yang satu frekuensi sama aku. Terus dulu Iya. Awalnya dari tadi gini kedinginan. Oke, tadi mulai dari ngomongin musik, terus kemudian ngomongin fashion, terus kemudian ngomongin apa tadi? Equality, Iya, harassment. sexual Banyak harassment, banget ya. banyak banget. Terus ya sudah, ternyata tidak terasa waktu ini sudah berlalu begitu cepat. Pokoknya sukses terus buat Maya. Tetap berkarya terus, tetap menjadi perempuan yang berkarakter kuat. Terima kasih. Dan selalu you have to personality yang seperti ini juga, karena menurut aku kita perempuan perlu banget sih punya personality yang seperti ini, yang aware terhadap sesuatu, apalagi isu-isu yang sangat sensitif seperti ini. Kita sebagai perempuan harus aware, karena kalau nggak aware ya kita tahu cowok-cowok kita harus bisa jaga diri. Benar, itu yang paling penting yang harus di highlight kita sebagai perempuan. Dan untuk para lelaki, orasi dong ngomong sih, nggak dikira aku dumeh aku wedok meloni wedok. Ras itu rasa laki banyak juga kok yang respect sama perempuan, dan itu lebih bagus, itu lebih ketika ada laki-laki yang bisa respect sama itu lebih berkelas perempuan. jujur, berkelas. Klasik Apalagi banget, cowok yang kayak nggak gampangan gitu. Waduh. Berkelas banget.
udah jadi cowok yang kayak gitu Gitu aja, nggak aja. usah Aduh. ikut-ikutan yang Kalau kamu rendah. Kira sudah closing malahan gitu. Loh, untuk cowok-cowok yang kayak, tapi aku benar setuju untuk cowok-cowok yang kayak gitu tuh malah menurut aku malah akan banyak perempuan yang berkualitas juga yang akan ngejar kamu. Seriously, serius kamu tuh akan terlihat sangat classy ketika kamu tuh tidak terlalu gampangan juga. Bener. Jangan celup sana, celup sini. Jangan cewek doang yang dibilang ini cewek gampang. Lu Cowok juga gampang nggak, gitu. Iya bener. Lihat cewek sedikit gini, adek ikut abang yuk. Lihat ini, jangan. Kecuali juga. kalau emang ceweknya mau ya udah. Ya udah. Bukan urusan kita Iya lagi bener. ya, gitu. Iya bener. Ah gitu ya udah. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan sharing kali ini. Pokoknya ini tuh sharing keren banget, pokoknya kita bisa apa ya, bisa sharing sesuatu hal yang mungkin jarang dibicarakan oleh orang dan Agak serius agak ya. serius sih, padahal tujuanku mau orang kayak serius gitu, tapi ngomongnya. malah sih serius. Terima kasih buat Maya sudah selalu. Makasih Semoga juga. dengan apa ya kita sharing kayak gini terus akhirnya kita bisa membangun apa ya, merekonstruksi lagi pemikiran dan mindset ya sosial yang ada di Indonesia. Mudahan bisa menjadi bahan refleksi juga untuk teman-teman agar bisa lebih berpikir yang terbuka, kemudian bisa menerima perbedaan dan punya perspektif yang banyak ketika kita memandang sebuah case gitu aja. Sudah? Sudah. Dadah, sampai jumpa. Terima kasih Kak. Main lagi, pokoknya Oke. harus buat lagi deh sama Maya. Wes, yeay, seru banget. Terus sih sejam loh.